kasus halusinasi. Sebelum kita masuk di halusinasi, mari kita lihat apakah definisi gangguan jiwa sendiri. Gangguan jiwa menurut Depkes RI pada tahun 2015 adalah perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderita pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Nah, untuk halusinasi merupakan suatu keadaan di mana terdapat persepsi sensori dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsangan eksternal yang sesungguhnya. Kemudian pada pasien halusinasi ini merasakan adanya stimulus yang sebetulnya tidak ada. Perilaku yang teramati pada pasien yang sedang mengalami halusinasi pendengaran, misalnya pasien mendengarkan suara padahal tidak ada stimulus suara. Kemudian sedangkan pada halusinasi penglihatan, pasien mengatakan melihat bayangan orang atau sesuatu yang menakutkan padahal tidak ada bayangan tersebut. Nah, pada halusinasi pasien mengatakan membau-baui bauan tertentu padahal orang lain tidak merasakan sensasi serupa. Sedangkan pada halusinasi pengecapan, pasien mengatakan makan atau minum sesuatu yang menjijikan. Pada halusinasi perabaan, pasien mengatakan serasa ada binatang atau sesuatu yang merayap pada kulitnya. Sekarang kita masuk pada proses terjadinya masalah. Jadi pada proses halusinasi pertama yaitu faktor biologis. Pada faktor ini biasanya adanya riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, riwayat penyakit atau trauma di kepala, dan riwayat penggunaan narkotika. Kemudian masuk faktor yang kedua yaitu faktor psikologis, di mana memiliki riwayat kegagalan yang berulang atau menjadi korban, pelaku maupun saksi dari perilaku kekerasan serta kurangnya kasih sayang dari orang-orang sekitar. Kemudian yang ketiga, sosio budaya dan lingkungan. Sebagian besar pada pasien halusinasi berasal dari keluarga yang sosial ekonomi rendah. Selain itu, pasien memiliki riwayat penolakan dari lingkungan pada usia perkembangan atau anak. Pada pasien halusinasi seringkali memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta pernah mengalami kegagalan dalam hubungan sosial dan tidak bekerja. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor presipitasi, di mana stresor presipitasi pasien gangguan persepsi sensori halusinasi ditemukan adanya riwayat penyakit infeksi, penyakit kronis, dan kelainan struktur otak, adanya riwayat kekerasan dalam keluarga atau adanya kegagalan dalam hidup, kemiskinan, adanya aturan dan atau tuntutan di keluarga atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan pasien serta konflik masyarakat. Nah, sekarang masuk pada pohon masalah. Pada kasus halusinasi ini disebabkan oleh isolasi sosial sehingga dia menyebabkan halusinasi dan mengakibatkan resiko perilaku kekerasan. Untuk masalah keperawatan dan data yang perlu dikaji yaitu pada pasien halusinasi DS-nya mendengarkan suara bisikan atau melihat bayangan, merasakan sesuatu melalui indera penciuman dan perabaan ataupun pengecekan. Kemudian DO-nya distorsi sensori, respon tidak sesuai, bersikap seolah melihat, mendengar, mengecap sesuatu atau mencium sesuatu. Kemudian isolasi sosial, DS-nya pasien merasa ingin sendirian, merasa tidak aman, dan DO-nya menarik diri, tidak berminat atau menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu resiko perilaku kekerasan. DS-nya pasien mengancam dengan suara keras, DO-nya melukai diri sendiri, perilaku agresif. Jadi untuk diagnosa keperawatan yang prioritas yaitu yang pertama isolasi sosial, yang kedua yaitu gangguan persepsi sensori, halusinasi, yang ketiga resiko perilaku kekerasan. Jadi sekarang kita masuk pada rencana tindakan keperawatan.
Untuk diagnosa yang pertama yaitu isolasi sosial. Untuk goalsnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keterlibatan sosial meningkat dengan kriteria hasil, minat interaksi meningkat, minat terhadap aktivitas meningkat, verbalisasi ketidakamanan di tempat umum menurun, perilaku menarik diri menurun. Kemudian intervensi yang diberikan yaitu yang pertama, identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok. Kemudian yang ketiga, motivasi berinteraksi di luar lingkungan, misalnya jalan-jalan ke toko buku. Kemudian diskusikan perencanaan kegiatan di masa depan. Kemudian anjurkan interaksi dengan orang lain secara bertahap, dan anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kemudian anjurkan membuat perencanaan kelompok kecil untuk kegiatan khusus. Kemudian latih bermain peran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 6 jam, diharapkan persepsi sensori membaik secara bertahap dengan kriteria hasil. Verbalisasi melihat bayangan menurun, verbalisasi merasakan melalui sesuatu melalui indera peraba menurun, perilaku halusinasi menurun, curiga menurun, melamun menurun. Untuk intervensi yang diberikan yaitu yang pertama, identifikasi masalah memori yang dialami dan kesalahan terhadap orientasi. Kemudian yang kedua, monitor perilaku dan perubahan memori. Yang ketiga, stimulasi memori dengan mengulang pikiran yang terakhir kali diucapkan. Kemudian koreksi kesalahan orientasi. Kemudian fasilitasi tugas pembelajaran. Kemudian fasilitasi kemampuan berkonsentrasi. Ajarkan teknik memori yang tepat. Kemudian masuk pada diagnosa yang ketiga yaitu resiko perilaku kekerasan. Dengan tujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan diri meningkat dengan kriteria hasil verbalisasi mengancam orang lain menurun, perilaku melukai diri sendiri atau orang lain menurun, suara keras menurun, perilaku agresif menurun. Untuk intervensi yang kita berikan yaitu monitor adanya benda yang berpotensi membahayakan. Kemudian yang kedua, mempertahankan lingkungan bebas dari bahaya secara rutin. Yang ketiga, libatkan keluarga dalam perawatan. Yang keempat, anjurkan pengunjung dan keluarga untuk mendukung keselamatan pasien. Kemudian yang kelima, latih cara mengungkapkan perasaan secara asertif. Kemudian latih mengurangi kemarahan secara verbal dan nonverbal. Untuk strategi pelaksanaan pada kasus halusinasi yaitu pada pasien SP1 mengidentifikasi jenis halusinasi pasien. Yang kedua, mengidentifikasi isi halusinasi pasien. Yang ketiga, mengidentifikasi waktu halusinasi pasien. Yang keempat, mengidentifikasi frekuensi halusinasi pasien. Yang kelima, mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasi. Yang keenam, mengidentifikasi respon pasien terhadap halusinasi. Yang ketujuh, mengajarkan pasien menghardik halusinasi. Yang kedelapan, mengajarkan pasien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam jadwal kegiatan harian. Kemudian untuk keluarga yang pertama, SP yang pertama yaitu mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan tanda dan gejala halusinasi dan jenis halusinasi yang dialami pasien beserta proses terjadinya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan cara-cara merawat pasien halusinasi. Untuk SP kedua pasien yaitu mengevaluasi kegiatan harian pasien, melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian.
untuk SP2 pada keluarga yaitu melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan halusinasi. Yang kedua, melatih keluarga melakukan cara merawat langsung kepada pasien halusinasi. Pada SP yang ketiga yaitu untuk pasien, pertama mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Yang kedua, melatih pasien mengendalikan halusinasi dengan kegiatan. Yang ketiga, menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Kemudian SP3 yaitu membantu keluarga membuat jadwal aktivitas di rumah termasuk minum obat. Yang kedua, menjelaskan follow up pasien setelah pulang. Terima kasih, itulah pembahasan singkat pada pasien halusinasi. Semoga bisa bermanfaat buat